Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anakku sekalian, pagi ini kita akan membahas mengenai materi proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut membahas materi ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan 3 teori tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua adalah mengenai proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah Islam. Seperti diketahui bahwa Islam itu lahir di negara Arab, tepatnya pada sekitar abad ke-6 yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, dan pada usia 7 tahun beliau yatim piatu. Kemudian pada usia 40 tahun beliau menerima agama Islam di Gua Hira di bawah perantaraan malaikat Jibril. Sejak itulah agama Islam berkembang di negara Arab dan sampai masuk ke Indonesia mulai abad ke-7. Saya kira itu sekilas mengenai sejarah singkat lahirnya agama Islam di negara Arab. Selanjutnya mari kita menjelaskan mengenai beberapa teori atau pendapat masuknya Islam di Indonesia. Secara umum ada 4 teori atau pendapat para ahli mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia berasal dari daerah Gujarat, yaitu India, dibawa oleh para pedagang dari India sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari daerah Gujarat, antara lain yang pertama adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, seorang raja Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 Masehi, di mana batu nisannya itu berlanggam Gujarat. Bukti yang kedua adalah adanya
gelar raja-raja di Indonesia. Gelar raja-raja Islam di Indonesia yang mirip dengan gelar raja-raja yang dianut oleh kerajaan-kerajaan di India. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Buya Hamka. Adapun bukti yang mendukung pendapat atau teori yang kedua ini adalah bahwa yang pertama, gelar raja-raja atau sultan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara itu menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar itu juga dipakai di negara Mesir dan negara-negara Arab pada umumnya. Bukti yang kedua adalah mazhab yang berkembang di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i, yang mana mazhab itu juga berkembang di negara Arab dan Mesir. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori ini, agama Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Persia, yang sekarang ini dikenal dengan negara Irak. Adapun bukti yang mendukung teori yang ketiga ini adalah antara lain yaitu adanya peringatan hari 1 Muharram, yang mana hari 1 Muharram itu adalah hari meninggalnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain. Tradisi ini banyak dilakukan di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera, yaitu upacara 1 Muharram atau 1 Asyura, yang mana juga banyak dilaksanakan di negara-negara Persia. Berdasarkan 3 teori yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13. Jadi masuk abad ke-7 dan mengalami perkembangan pesat sekitar abad ke-13, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Islam, seperti misalnya Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Goa, dan lain-lain. Anakku sekalian, selanjutnya yang kedua adalah mengenai proses masuknya Islam di Indonesia dan proses penyebarannya di wilayah Nusantara. Ada beberapa jalur atau lebih dikenal dengan istilah saluran penyebaran Islam di Indonesia, yaitu antara lain yang pertama melalui saluran perdagangan. Seperti diketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada umumnya, pada awalnya dibawa oleh para pedagang. Apakah itu pedagang yang datang dari Arab atau dari Gujarat maupun dari Persia. Jadi mereka datang ke Nusantara atau ke Indonesia selain untuk berdagang, juga mereka menyebarkan agama Islam. Karena menyebarkan Islam itu adalah
kewajiban bagi para penganutnya. Jadi mereka sambil berdagang juga menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk yang mereka jumpai. Yang kedua, saluran yang kedua adalah melalui pendidikan. Maksudnya adalah para mubalik atau para kiai yang datang ke Indonesia itu, mereka mendirikan pondok pesantren, kemudian mereka mendidik putra-putri Indonesia atau santri menjadi seorang mubalik. Kemudian mereka setelah mereka tamat, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri kepada keluarganya dan penduduk di sekitarnya. Saluran yang ketiga adalah melalui perkawinan. Maksudnya adalah bahwa para pedagang maupun para mubalik yang datang dari Arab atau dari India atau dari Persia, mereka itu datang ke Indonesia tidak membawa istrinya, sehingga sebagian dari mereka itu ada yang kawin dengan penduduk Nusantara. Tentu saja sebelum mereka nikah, mereka harus mengislamkan dulu. Sehingga dengan cara demikian, Islam lebih cepat dan lebih mudah berkembang di Nusantara. Jadi mereka itu kawin bukan semata-mata karena kebutuhan seksualnya saja, tetapi karena ingin menyebarkan Islam itu sendiri. Kemudian saluran berikutnya adalah melalui saluran dakwah. Seperti kita ketahui bahwa salah satu saluran penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui saluran dakwah. Seperti yang dilakukan oleh para wali yang kita kenal dengan nama Wali Songo, Wali Sembilan. Misalnya ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan seterusnya. Ada 9 wali, mereka itu menyebarkan Islam dengan menyesuaikan kondisi masyarakat di mana mereka itu menyebarkan ajaran itu sendiri. Jadi penyebarannya dilakukan secara damai, tidak memaksa, dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Kemudian ada juga penyebaran Islam yang dilakukan dengan melalui jalur kesenian. Misalnya melalui jalur seni wayang, seni gamelan, dan lain sebagainya. Jadi biasanya mereka itu melakukan pertunjukan seni, dan itu dijadikan sebagai salah satu media untuk menyebarkan Islam itu sendiri kepada masyarakat di Indonesia. Saya kira itu mengenai saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang jelas bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia itu berlangsung dengan damai. Masyarakat dengan mudah menerima ajaran itu karena ada beberapa hal yang menyebabkan Islam itu mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, misalnya syarat-syarat penerimaan Islam itu sangat mudah.
yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seseorang itu dianggap sudah resmi menganut Islam. Ini mungkin berbeda dengan agama-agama lain. Ya mungkin saja persyaratannya sangat berat, sangat ketat. Kalau Islam itu sangat mudah. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sudah resmi menjadi seorang penganut Islam. Syarat yang kedua adalah ajaran Islam itu sendiri sangat sederhana. Tidak rumit. Sebagai contoh saja, misalnya kalau kita mau beribadah, ya seperti melaksanakan salat 5 waktu, itu mudah sekali dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah agama-agama lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran Islam itu sendiri dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam ajaran Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Seperti halnya agama Hindu, itu dikenal dengan adanya sistem kasta, di mana masyarakat itu dibagi menjadi beberapa golongan atau tingkatan berdasarkan dengan tingkat sosialnya, tingkat sosial ekonominya. Kalau Islam itu demokratis, artinya tidak mengenal pembagian sosial seperti halnya agama Hindu, sehingga dengan sendirinya mudah diterima oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Anakku sekalian, saya kira itu yang sempat saya sampaikan hari ini. Saya juga minta tolong supaya untuk lebih memperdalam materi ini, tolong dibaca buku paketnya, buku sejarah Indonesia. Saya kira materinya di situ cukup lengkap, uraiannya cukup lengkap. Tolong dibaca itu, kemudian dijawab tugas yang saya berikan ini. Selanjutnya di store sebelum sampai pertemuan minggu depan. Adapun tugasnya, yang pertama adalah jelaskan 3 teori mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua adalah jelaskan 6 saluran penyebaran Islam di Indonesia. Saya kira cukup 2 soal saja, dan saya mohon dikerja di rumah kemudian dikumpul sebelum hari Rabu depan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.